Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Udah siap belajar untuk hari ini? Siap. Siap ya? Pada sehat kan? Oke. Ketua kelas? Neng sih? Ada Irfan ya? Sorry, kamu benar kan? Iya. Irfan tolong pimpin doa ya. Siap, dok. Marilah teman-teman, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa dalam hati menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ada yang nggak masuk hari ini? Irfan, gimana teman-temannya? Semua Pak. Masuk semua? Ya. Hadir semua ya? Ya. Oke, ini pertemuan kedua. Ya, ini pertemuan kedua. Sebelumnya minggu kemarin juga di pertemuan pertama sudah saya sampaikan apa itu TJBL, ya, apa itu jaringan berbasis luas, pengertian jaringan berbasis luas, kemudian kelebihan dan kekurangan jaringan berbasis luas itu seperti apa. Jadi tujuan pembelajaran itu adalah yang diharapkan kepada peserta didik setelah mengikuti pelajaran ini. Di depan ini ada sebuah konsep jaringan WAN, ya, konsep jaringan WAN. Kalau pada pertemuan yang lalu atau minggu lalu itu kita sudah membahas tadi, saya jelaskan pengertiannya, kemudian silakan kalian analisa dulu ya. Saya pengen tahu gambaran kalian tentang konsep jaringan WAN ini apa. Oke. Sebelumnya saya mau bagi kalian kelompok. Jadi saya bentuk kelompok. Kan ada berapa nih? Ada 18 ya? Ada 18. Jadi ada yang 3 itu 4 orang, yang 2 itu 3 orang satu kelompoknya. Ya. Mau saya bagi atau kalian bagi sendiri? Bikin sendiri. Saya yang bagi. Oke. Kedengaran suaranya? Di langkah yang pertama ini, ya, kalian mempraktekannya atau ditugaskan untuk membuat sebuah desain dulu, ya, sebuah desain dulu, sebuah desain jaringan berbasis luas, ya, seperti ini. Oke. Kelompok 5 ya? Iya, Pak. Ya, kelompok 4. Kelompok 1, kelompok 2. Ini kelompok 3. Untuk pengerjaannya nanti ketua kelas mengirimkan dalam bentuk Word-nya, ya. Bapak boleh nanya nggak sih? Ya, kenapa? Fungsi dari switch pada jaringan WAN itu apa sih? Dia untuk membagi, ya, membagi jaringan juga ke setiap PC-nya. Jadi untuk membagi jalur juga sebetulnya. Pak, Ya. untuk switch itu bisa lebih dari 4 atau cuma 4 aja Pak? Bagi jaringannya itu. Bisa, bisa. Jadi switch itu ada kapasitasnya masing-masing dan dilihat dari portnya. Ada yang 32 bahkan sampai 64 juga ada. Kalau sudah ya. Ini Pak. Oke, coba. Udah terhubung semua kan? Selamat sore. Sore. Jadi di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan dari jaringan WAN atau Wave Area Network. Angkat tangannya sih ya, Regina. Dari kelompok berapa? Perkenalkan ya. Silakan. Menggunakan IT habis bapak di tulis sana langsung ke kelas. Sudah? Oke, jadi bisa dilihat ya di sini dari hasil desain jaringan WAN-nya. Semuanya indikator kabelnya itu berwarna hijau, artinya sudah terhubung. Nah, walaupun memang
kalau misalnya kalian ping dari sini, ya, oke, nanti pada pertemuan selanjutnya kalian ditugaskan untuk melanjutkan, ya, yaitu apa? Mengkonfigurasinya, ya, mengkonfigurasi jaringan yang sudah kalian buat sekarang ini. Bagaimana nantinya jaringan yang kalian buat itu bisa saling mengirim pesan, mengirim data, ya. Nanti kita simulasikan hasilnya, bagaimana proses pengiriman datanya bisa dikatakan sukses atau tidak. Tentunya dengan konfigurasi yang betul juga, seperti itu. Oke, itu untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian saya minta kalian menyimpulkan dari materi yang sudah saya sampaikan hari ini. Irfan, kelas, oke, silakan. Jadi kesimpulan jaringan WAN ini adalah jaringan yang sangat tepat bagi perusahaan yang mengutamakan efektivitas dan efisiensi komunikasi serta integrasi dalam data dalam jaringan yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di minggu ini, ya, di pertemuan berikutnya di mata pelajaran TJBL, yaitu singkatan dari teknologi jaringan berbasis luas atau WAN. Ya, setelah kita minggu lalu itu atau pertemuan sebelumnya kita membahas atau bahkan kalian mendesain sebuah jaringan berbasis luas di program aplikasi atau software Cisco Packet Tracer. Sudah bisa semuanya? Nantinya pada pertemuan kali ini atau hari ini kalian diminta untuk melanjutkan. Setelah kemarin itu pertemuan sebelumnya itu kalian membuat sebuah desain jaringan berbasis luas. Nah, sekarang tinggal mengkonfigurasinya. Mengkonfigurasinya itu apa saja sih? Memasukkan alamat IP, ya, kemudian menyeting CLI-nya, ya. Kalau di Cisco-nya itu bagaimana nanti hasilnya itu setiap perangkat bisa saling mengirimkan pesan, bahkan ke alamat gateway yang berbeda atau ke lokasi yang berbeda, seperti itu. Sebelumnya saya pengen mengingat-ingat dulu materi-materi yang minggu lalu, ya. Materi-materi minggu lalu itu apa sih? Terkait yang pertama konsep WAN, ya kan? Konsep WAN, kemudian persyaratan WAN, ada spesifikasi WAN. Oke, konsep WAN itu ada yang bisa menjelaskan bagaimana konsep WAN? Ya, Magdalena. Konsep WAN mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara atau benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin yang bertujuan untuk menjalankan program aplikasi. Oke, jadi WAN itu adalah sebuah jaringan yang mencakup daerah yang sangat luas, bahkan tadi sampai benua tadi disebutkan sama Magdalena, ya, seperti itu. Kemudian berarti kita bisa lanjutkan, ya, kita bisa lanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengkonfigurasi jaringan berbasis luas dari yang kemarin kalian buat. LKPD-nya ada? Tolong diangkat LKPD-nya. Oke, nah di dalam LKPD itu nanti ada tugas yang kalian kerjakan juga, ya, pada pertemuan hari ini. Itu berisi soal keterampilan, ya, atau bagaimana kalian mengerjakan tugas langkah-langkah mengkonfigurasi jaringan yang sudah kalian buat itu sendiri, ya. Sebelumnya di sini saya akan lanjutkan tampilkan videonya. Bagaimana kalian selanjutnya akan mengkonfigurasi, ya. Bisa perhatikan semuanya ke depan. Oke, lanjutkan, ya.
Ini untuk konfigurasi DHCP-nya. Untuk konfigurasi DHCP server, DHCP-nya kalian tinggal memasukkan alamat IP gateway-nya yang tadi, yang sudah dimasukkan pada pengisian alamat IP address-nya. Di router kita melakukan konfigurasi untuk menghubungkan dari server satu ke server yang satu lagi dengan menggunakan komen-komen yang ada. Setelah dihubungkan, kita bisa mengeceknya langsung dengan cara mengirimkan pesan atau mengirimkan ping. Coba dicek, dikirim pesan. Kita lihat ya, kita uji hasilnya apakah bisa mengirimkan pesan. Visi 1 ke visi 2. Tenang. Oke, bisa dilihat itu hasilnya. Ya, source dari PC 0 ke destination-nya itu PC 1. Oke, sekarang ke gateway yang berbeda, coba dikirim. Oke, di situ apa statusnya? Oke, statusnya apa di situ? Oke, Magdalena. Oke. Jadi yang aku ambil dari DHCP server adalah protokol yang berbasis arsitektur klien atau server yang dipakai untuk memudahkan penempatan alamat IP dalam satu jaringan. Sebuah jaringan lokal yang tidak menggunakan DHCP harus memberikan IP secara manual. Oke, selain DHCP kan. Ya, ada lagi yang mau menambahkan kesimpulan pertemuan hari ini? Silakan. Silakan. Untuk soal evaluasi nanti dikirim ya, standby di grupnya untuk kalian kerjakan ke setiap kelompoknya. Oke, mungkin cukup, saya rasa kalian sudah paham karena dilihat dari hasil kerja kelompok kalian tadi mengkonfigurasi jaringan WAN yang sudah kalian buat pada pertemuan sebelumnya. Itu saya lihat tadi berhasil semua ya, walaupun tadi ada kondisi pilot karena memang statusnya perangkat belum terhubung seperti itu. Tapi untuk pada tahap ini yang saya bisa sampaikan dari materi kemarin sampai hari ini sudah tercapai alhamdulillah, tapi mudah-mudahan pada nanti ujian yang akan datang kalian bisa menyelesaikan dengan baik ya, terutama ujian keterampilan atau ujian prakteknya. Oke. Saya minta ketua kelas Irfan silakan ditutup dengan doa. Untuk siap, marilah kawan-kawan sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.